nih. Makanya hari ini narasumber saya lewat laptop ya. Hari Kamis apa hari Rabu Minggu kemarin akhirnya kartu prakerja resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Pro dan kontra akhirnya keluar. Banyak yang mempertanyakan sebenarnya program ini untuk apa ya? Apakah tepat sasaran dengan kondisi seperti sekarang? Momennya nggak pas nih. Apakah ada perubahan? Nah, hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber saya ngomongin kebijakan kartu prakerja yang sudah dirilis oleh pemerintah. Pro dan kontranya bakal kita bahas hari ini, makanya nonton Generasi Matching hari ini ya. Oke pemirsa Generasi Matching, saya sudah terhubung dengan salah seorang anggota DPR dari Komisi 11, ada Bang Kamrul Samad. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Patan? Sehat? Sehat Bang, sehat. Saya terakhir syuting di luar sama Abang juga nih, sekarang kita udah di rumah aja sebulan nih Bang. Oh, aduh, iya. Kita minggu kedua Maret ya, awal Maret ya. Syuting terakhir tuh di sama Abang. Andira. Tapi ini terakhir ngomongin soal ekonomi juga sama Abang waktu itu. Nah, sekarang minggu-minggu belakangan ini lagi rame kartu prakerja nih Bang. Kartu prakerja ini sebenarnya momennya pas atau enggak? Sebenarnya saya pengen nanya dulu nih sama Abang nih, dengan kondisi seperti sekarang, apakah kartu prakerja ini momen yang pas untuk dikeluarin sekarang apa gimana Bang? Jadi Mas Patan, memang harus dilihat bahwa dari segi sistem perencanaan kartu prakerja itu dirancang sebelum pandemik ini merebak di Indonesia. Betul. Bahkan ini janji. Bagian daripada tindak lanjut dari visi misi Presiden Jokowi dalam rangka penyiapan angkatan kerja kita menuju sektor-sektor lapangan kerja baru yang membutuhkan standar keterampilan, membutuhkan skill, dan juga tingkat komunikasi yang baik, serta memiliki attitude. Nah, sehingga kartu prakerja ini dirancang dengan pendahuluan mengikuti pelatihan. Mengikuti pelatihan, lalu kemudian mereka diberikan insentif selama mengikuti pelatihan dan setelah mengikuti pelatihan, dan setelah itu diharapkan mereka after dia mengikuti training, dia sudah diharapkan bisa terserap di lapangan-lapangan kerja baru. Begitu perencanaannya. Nah, setelah pandemik ini tentu jadi berubah. Harus ada reformulasi konsep pelaksanaan kartu prakerja. Nah, jadi kalau sekarang ini dilakukan secara online pelatihannya, ini menurut kami perlu ditinjau kembali. Kenapa? Karena data yang dipakai tahun 2019 sehingga program ini dirancang itu adalah data usia angkatan kerja baru yang belum mampu berkompetisi secara terbuka untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau sekarang ini, jangankan orang yang belum punya pekerjaan, yang sudah punya pekerjaan pun sekarang berhenti. Nah, artinya PHK, buruh harian, sektor informal, dan seterusnya. Nah, apakah itu masih perlu pelatihan online? Kan menurut saya tidak relevan. Yang harusnya tinggal dilakukan verifikasi, diberikan insentif mereka sesuai dengan alokasi anggaran kebijakan stimulus social safety net, sehingga mereka ada tunjangan buat hidup sehari-hari. Ini menurut saya, Mas Pata. Oke, berarti tunjangan stimulus tadi di luar dana kartu prakerja ini, Mas Bang. Gimana sih Bang sebenarnya Bang? Apakah orang profesional yang terkena PHK juga bisa ikut mendaftar kartu prakerja atau gimana Bang? Jadi kalau sekarang ini semua menjadi berubah. Sejak keluarnya Impres nomor 1 tahun 2020 tentang refocusing dan realokasi anggaran. Jadi seluruh anggaran kementerian dan lembaga itu difokuskan pada
program pemberantasan pandemik COVID-19. Maka mau tidak mau sumber anggarannya juga disesuaikan atau peruntukannya pun juga disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, saya melihat dalam angka 400,51 triliun yang disampaikan Presiden Jokowi pada tanggal 31 Maret di Istana Bogor tentang program stimulus nasional menghadapi pandemik ini, ada 110 triliun dialokasikan untuk social safety net. Di dalam social safety net itu ada sejumlah program. Selain pembagian sembako, sekian nilainya setiap bulan selama beberapa bulan, dan sekian puluh juta jangkauan KK, juga ada kartu prakerja yang nilainya kisaran antara 600.000 sampai 1 juta. Itu di dalam paket stimulus kebijakan fiskal, kebijakan keuangan pemerintah dalam rangka mengatasi pandemik ini. Begitu Mas Padam. Oke, ini perubahan anggarannya pasti udah disetujui sama seluruh anggota Dewan juga dong, Bang, perubahan anggarannya? Iya, Presiden sendiri sudah mengeluarkan dua kebijakan tentang hal ini, yaitu ada Perpu nomor 1 2020, tadi ada Impres nomor 1, ada Perpu nomor 1, lalu kemudian ada Perpres yang terbaru yang dikeluarkan, kalau tidak salah nomor 4 apa nomor 5, menyangkut postur anggaran APBN 2020. Gitu Mas. Nah, untuk evaluasi pelatihannya sendiri ini akan seperti apa nih Bang? Kan pelatihannya akan berubah semuanya menjadi online nih. Iya, jadi kalau menurut saya tidak perlu lagi ada pelatihan untuk masa pandemik ini. Yang perlu adalah membuat klaster, klasifikasi, mana kelompok prakerja yang memang belum pernah punya pengalaman pekerjaan, diberikan insentif, mana kelompok yang mendapatkan kartu prakerja karena terdampak pandemik, kehilangan pekerjaan, itu tidak perlu pelatihan, tapi diberikan insentif juga. Kemudian mana kelompok informal atau sektor-sektor usaha mikro dan kecil yang berhenti berdagang karena pandemik ini akhirnya kehilangan pendapatan, juga harus diberikan insentif. Jadi harus ada reformulasi dan memberikan klaster terhadap ini, sehingga jangan kemudian kita menambah pekerjaan baru mau membuat pelatihan secara online. Yang hasilnya, apa alat ukurnya dalam situasi begini? Setelah mereka mengikuti pelatihan online, mereka mau didistribusikan kemana? Hampir semua sektor usaha itu berhenti. Karena itu menurut saya, ini adalah program bantuan sosial, bukan program pemberdayaan. Jadi kalau prakerja dulu itu adalah motivasinya empowering, pemberdayaan, penguatan kelas menengah kita, kelas muda kita, klaster kaum muda kita yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan dan belum punya pengalaman. Kalau sekarang prakerja dalam pandemik ini adalah bantuan sosial. Jadi ini berbeda konteksnya. Berarti diputuskan ya Bang? Apa ini masih diolah atau masih akan diusulkan? Sudah diputuskan. Oh, sudah diputuskan alokasi anggarannya, dan Presiden sudah melakukan itu, sudah punya payung hukum, sudah dideklir kepada publik, dan sekarang saya kira sudah dijalankan. Dan saya lihat salah satu staf khusus Presiden, kalau nggak salah namanya Balfas, juga sudah memberikan pelatihan secara online menggunakan komunitas e-commerce-nya berkaitan dengan ruang guru kalau nggak salah. Oke, kalau si klasifikasi itu sudah dilakukan atau masih sekedar usulan, Bang? Itu yang kita belum mendapatkan update. Oke, itu tentang jadi ada kebijakannya sudah selesai, ada implementasi kebijakan. Ini yang sedang berjalan. Nah, di tahap awal. Nah, ini yang saya yakin dan percaya pemerintah sudah punya tim kerja untuk implementasi ini yang melibatkan kementerian sektoral terkait. Itu menurut saya. Karena
data kemiskinan kita kan tidak bisa lagi berpatokan 2019. Kita harus melihat secara jernih keseluruhan sektor kehidupan masyarakat ini terdampak. Jadi kalau berpatokan by name, by address berdasarkan data tahun sebelumnya, itu tidak begitu fair bagi masyarakat. Karena banyak sekali masyarakat baru sekarang yang terdampak daripada COVID-19 ini. Begitu Mas Pata.